Ya, hari ini tanggal 3 ya, di hari Sabtu. Ada emiten hiburan teman-teman ya. Hiburan ini dimaksudkan sebenarnya untuk menghibur diri saya sendiri, apalagi ya. Bahwa saya kan ngebahas saham-saham di bawah 100 ya, mungkin ada yang di atas 100 yang tukar pikiran ya. Cuman khusus untuk saham-saham yang LQ45, saya bilangnya hiburan biar menghibur diri. Siapa tahu nanti emiten-emiten yang di bawah 100 itu nanti fundamentalnya lah mirip-mirip seperti TLKM ini gitu kan. Ya, jadi jangan salah sangka dulu teman-teman ya soal hiburan ini ya. Karena kan saya nama juga channel itu saham gocapan gitu kan. Jadi terlalu tinggi untuk membahas TLKM pakai saya bilang hiburan. Ya jangan salah sangka dulu ya bahwa hiburan ini sebenarnya biar memicu lah teman-teman untuk mencari emiten-emiten yang minimal mirip seperti Telkom lah gitu kan, dari mulai keuntungannya ataupun yang lainnya ya, PBB PR-nya mungkin ya, terus cara mereka berbisnis seperti itu ya, walaupun di lain istilahnya di lain apa ya, istilahnya di lain sektor lah gitu ya, lain sektor mungkin, tapi PBB-nya bisa sama lah gitu ya, minimal seperti itu teman-teman ya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, sebagai informasi aja buat teman-teman. Baik, kita langsung aja. Kalau dari Profi udah pada tahu ya, cuma di sini doang saya mau lihat di sini doang nih. Masyarakat non warakatnya 47% ya. Jadi ini pemegang yang besar juga gitu kan, masyarakat Indonesia itu 47% masyarakat Indonesia dan masyarakat asing ini. Terus teman-teman lihat di sini ya, di bulan Februari banyak yang kabur, Januari banyak yang kabur. Nah Juni juga banyak yang kabur ya. Hanya di bulan Maret, April, Mei banyak yang masuk. Jadi sekarang lagi banyak, Juni itu banyak yang kabur ya, sekitar 5 ribuan lah, 5 ribu yang kabur ya. Biarin aja lah ya. Malah lebih bagus ya, lebih sedikit. Berarti ada yang mau nguasain gitu kan. Kita langsung aja ke coba di sini insidernya. Siapa tahu masyarakat ya error dulu. Bentar ya. Sorry ya tadi error. Insidernya nggak ada apa namanya nggak ada transaksi apa-apa ya. Sebenarnya kalau kayak gitu-gitu ya, hal-hal basic mah sebenarnya udah terpenuhi ya. Dan juga dividennya ngebagiin, RUPS-nya pasti lancar ya. Masih lancar lah RUPS-nya ya. Baik, kita langsung ke statistik aja biar teman-teman pada tahu perkembangan dari LK-nya ya, laporan keuangannya di kuartal 2. Net income-nya ada penurunan ya dari kuartal 1-nya. Ini kan kadang-kadang teman-teman ada yang hitung dari kuartal 1 gitu ya. Ada yang hitung dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Kalau dari kuartal 1 ada penurunan ya. Ini sekarang 5,7. Dari kuartal 2 juga sama. Di tahun sebelumnya ada penurunan dari 6,3 ke 5,7 triliun. Sangat signifikan turunnya ya. Terus dari segi pendapatan, nih pendapatannya meningkat 37,8 triliun di tahun 2023, di kuartal yang sama 37,3. Ada peningkatan, cuman income-nya, net income-nya jadi ada penurunan. Artinya apa? Udah ada banyak beban gitu. Kayaknya tahun ini kuartal ini banyak beban yang dikeluarkan, tahu entah buat apalah gitu ya. Biarin aja ya. Terus untuk PER-nya sekarang 11,98 ya. Artinya ini sedikit di atas sedikit agak mahal di atas normalnya untuk 10 ya. PBP-nya 2,17 wajar karena dia bagiin dividen ya. Itu sekitar 6% ya, wajar lah ya. Kalau PBP di atas 1 2 lah gitu. Padahal ini tapi terlalu mahal sih kalau 2 ya. Minimal 1,5 lah gitu ya. Kalau mau buat investasi turunin dulu deh ke 1,5 gitu kan. Atau enggak 1,7 deh. Nanti kan targetnya bisa 2,1, 2,4 gitu ya untuk PBP-nya ya. EPS-nya ada 237, terus DER-nya 0,43.
Terus apa lagi ya? ROI-nya 18 bagus ya, di atas 10. Wajar lah Telkom atau yang punya apa namanya telekomunikasi negara gitu ya. Jangan sampai digerogoti lah gitu ya kalau Telkom itu. Penting soalnya. Baik, kita akan hitung harga PBP-nya. Untuk harga PBP-nya kita hitung berdasarkan rumus PER sama PBP ya untuk harga wajarnya. Saya udah menyediakan di sini ya teman-teman ya. Saya udah menyediakan untuk harga wajar berdasarkan PER dulu ya, PER. Ini dari Pundacat menunjukkan ini lagi di bawah ya, lagi ke bawah. Ini juga lagi di bawah harga standar untuk Pundacat, dan dia nggak berani nembus ya dari harga berapa ini? 3254 tidak mau nembus ke harga wajarnya ya, cenderung waktu mau menembus harga wajar diturunin lagi. Kita lihat 3 tahunan, ini baru 1 tahunan teman-teman ya. Sama kalau enggak ini masih, jadi dalam jangka waktu 3 tahun ini harga terendahnya nih di berapa nih, di 27 ya, 2700. Mudah-mudahan bisa menembus 2700 lagi ya. Untuk 5 tahunan, 5 tahunannya masih di atas lah ya, masih di atas lah. Tapi untuk 3 tahunan sebenarnya ini pernah menyentuh harga terendahnya selama 3 tahun ya, di 27. Apakah akan menembus harga ini lagi? Bisa jadi gitu kan. Makanya kita akan lihat bagaimana dengan PER-nya ya. PER-nya ada 16,98. 16,98 dikali EPS. EPS-nya tutup tem ya. 23788. 237.88. Kita kasih sama dan kita enter. Di 4039 ya, 4039 artinya ada di masih 430 4030. Oh di sini ada area sini ya teman-teman, area sini nih ya, ada aja 4.000-an lah ada di sini. Jadi harga wajarnya masih jauh ya, masih jauh. Kita akan hitung berdasarkan PBP ya. Kita hilangkan yang ini, kita ganti ke PBP dan juga Telkom di sini juga ya. Untuk 3 tahun ini PBP-nya 3.22. 3.22 dikali harga buku. Mana? Ini harga buku ya. 131402, 1314.02. 1314.02. Ya betul, tinggal pakai sama dengan kita enter. 4.231, artinya ini masih hampir sama ya antara PBP antara harga wajar berdasarkan PER sama PBP seimbang ya di harga 4.000-an. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Ada yang jomplang, ada yang enggak gitu kan. Kalau fundamentalnya bagus berarti saling mendekati. Makanya saya bilang teman-teman kalau yang di pemula gitu ya, udah beli aja LQ45. Nah, cara ngitungnya gitu. Oh, ini harga wajarnya udah di 4.000 nih. Sekarang 2.800, berarti kan masih ada gap sangat luas gitu ke 2.800 ke 4.000-nya itu hampir 1.300-an, 1.200, 1.150-an ya, 1.150, 1.000 lah gitu ya. Jadi punya gap 1.000 ya, lumayan kan. Apalagi sekarang sih tidak terlalu bukan di bottom, cuman mau mendekati bottom, artinya coba kita lihat berapa persen. Ini lukisan market maker ya. Kita ke sini dulu deh, untuk menuju ke bottomnya berapa persen. Ya cuma 4%, 4-5% deh. 4%-an lah ya, 4%-an. Jadi untuk menuju bottom 4%, artinya kalau kalian beli di harga sini juga ke bawah cuma 4%, turunnya kalau mau mantul lagi takutnya nggak dikasih ke sini, nggak dikasih ke sini nih, tiba-tiba mantul aja gitu ya. Mungkin ya untuk 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan bisa jadi ke 4.000 lagi, soalnya udah menyentuh 4.000 di sini nih, tuh 4.100. Kalau PBP kan 4.200, yang nggak jauh-jauh dari sini ya. Kita tulis dulu sebentar ya teman-teman ya.
untuk biar kalian juga nanti memahami ya. Ya, udah saya tulis di sini ya. Ini harga berdasarkan harga wajar berdasarkan PER, rumus PER 4039 PBP 4231 0208 2024, artinya terakhir di sini ya. Nah, teman-teman lihat nih, ini kan harga wajar sekitar 4 ribuan ya. Kalau 4.000 perak aja, 4.000 perak itu antara sini ya. Lihat di sini ada candle si kepala merah satu ya. Di harga 4.000, di harga berapa ini? Di 4.000 pas ada si kepala candle merah. Di sini juga ada gap dikit banget gap ya di harga 4.200 pas banget ya. Jadi antara harga PER sama harga PBB kalau fundamentalnya baik ada kesesuaian, cuma beda beberapa poin aja lah, ada yang beda 200 poin, 100 poin. Tapi dalam penyajiannya tetap hampir sama, hampir mendekati. Nah, kalau harga saya di mana? Harga saya itu di harga gap di sini ya. Di 3.700 kalau targetnya itu sama 3.400 ya. Karena gap aja saya itu ya. Kalaupun mau pakai kepala merah ya di sini benar. Di 4 ribuan artinya udah nyampe 4.000 udah jual aja gitu karena udah menyentuh harga wajar. Kalau beli di atas 4.000 berarti udah kemahalan ya. Tinggal nanti tunggu aja apakah dia mampu menyeberang ke 4.200 ya. Harga PBD nyeberang aja ke 4.200 mencapai 4.500 4.600 sampai 5.000 lah gitu ya. Kalau sanggup ke arah sana berarti kan punya titik tertinggi lagi. Nanti tunggu aja pembalikan arahnya untuk balik ke bawah. Jadi kita bisa untuk beli lagi gitu kan. Nah, di sini teman-teman yang suka saya khawatirkan soal gap ya. Terkadang soal gap itu menutupnya lama ataupun sebentar ya. Saya kasih tanda di sini deh. Ya. Ini gap ya di harga 2.700-an. Sekarang udah harga 2.800. Artinya mau menembus supportnya. Kenapa? Karena ada gap di sini ya. Kalau menurut saya sih ini gap harus tutup dulu ya biar aman. Nanti naiknya lebih enak. Tutup aja dulu deh gitu gapnya biar nggak punya PR ke depannya gitu kan. Terus teman-teman lihat dari garis bandar. Ini garis bandar lokal juga udah turun. Artinya lagi ada penjualan. Foreign juga cenderung agak turun dikit walaupun ada pengambilan dari bulan berapa nih? 19 Juni ya. Ada pengambilan cuman per hari kapan ini? 2 hari 3 hari ya, 1 2 3 keselang 1 hari ngambil dia ada pembuangan. Ya. Jadi cenderung seperti yang mau menurunkan tensi dulu. Dari garis MA juga udah di bawah MA 10 sama MA 20 artinya lagi downtrend ya. Mudah-mudahan sih ini kan suka acolok-acolokan ya. Acolok-acolokan apa ya? Kadang-kadang tung. Nah, yang nggak sukanya itu saya seperti itu kalau saham kayak BRI itu. Kenapa saya nggak sukanya itu kayak kodok loncat ke atas, loncat ke bawah gitu. Ya. Meninggalkan gap-gap kecil-kecil. Saya bilang ini gap kecil-kecil. Tapi kalau yang pakai pundak catatan masih nggak kelihatan gitu ya. Di sini kan nggak kelihatan tuh kan. Tapi kalau lihat transaksi hariannya ya seperti ini acolokan tuh ya. Kadang-kadang open gap atas itu kadang-kadang. Tapi itu menandakan sebenarnya bagus juga menandakan untuk oh iya ketika gap di bawah ya urusannya kita harus beli, kita pantau terus gitu kan. Tapi kalau udah lagi bagus gapnya lihat nih bagus ternyata meninggalkan gap lagi di sini kan meninggalkan gap lagi. Mudah-mudahan sih ini gap ini tertutup. Kalau tertutup bagus, tidak meninggalkan PR dan teman-teman juga mungkin bisa nyicil lah gitu. Takutnya dia ke bawah lagi. Kalau ke bawah lagi berarti ke harga contohnya ke 2.600. Berarti ini harga kalau sampai 2.600 harga termurah selama 3 tahun ya. Menjadikan bahagia dong gitu punya harga di bawah kalau yang baru beli gitu kan. Kenapa? Saya punya harga Telkom di bawah sedangkan harga wajarnya 4.000. Gapnya kan masih tinggi banget. Berapa persen nih? Berapa persen ya? Berapa persen nih? 42%-an lah ya, 42%-an ya, pas sampai sini berapa nih? 40-an lah, 40%-an kan lumayan ya. Jadi kalau bisa disimpan agak lama dikit ya bisa ke 4.000-an lagi lah. Untuk cut loss-nya bisa di 4.000. Tapi kalau di BMM jangan cut loss lah. Ngapain kamu punya barang di sini nih?
ya, punya barang di sini lah contohnya nih ya. Jangan cut loss. Jangan cut loss. Kenapa? Pasti kejemput lah. Ya, tenang aja pasti kejemput. Kalau di apa namanya di perusahaan merah, merek BUMN, perusahaan merah artinya plat merah, milik BUMN dan masuk ke LQ45 pasti kejemput lah. Jadi jangan maksa bilang kalau pemula udah usahakan di trading atau enggak investasi di saham 45 aja. Cari saham yang lagi turun. Nah, boleh sebenarnya lagi turun nih. Cicil aja udah, nggak usah apa istilahnya, nggak usah mikir-mikir lagi. Oh lagi turun nih, udah cicil, jangan all in, cicil. Contohnya belinya kita punya modal 100 juta, 100 miliar, kemudian 100 gitu ya. Cicil dulu 20, nanti kalau turun lagi cicil tuh 30. Nanti kalau di bottom di sini udah percaya diri aja, bread gitu yang 50%-nya. Kita kan punya harga average antara di sini ya. Nah, contohnya dia turun lagi, biarin aja turun lagi juga, nanti juga naik lagi. Kenapa? Orang harga fundamentalnya di sini kok, gitu kan. Ini kesempatan aja buat istilahnya si bandar juga kan harus mempermainkan kandastik kalau dipermainkan lukisan kan yang ngebentuk lukisan itu market maker, mereka harus ngebentuk dulu, nggak asal-asalan gitu kan. Terus dari isian juga kan, walaupun ada pembuangan gitu dari bandar lokal, tetap aja pembuangannya pengambilannya lebih besar daripada pembuangannya per hari ini. Yang mudah-mudahan sih dia tidak menyentuh 2.700 ya, ada pantulan. Tapi kalau ke 2.700 lebih bagus lagi, dia menutup PR-nya. Kita lihat dari mulai sini ya, siapa sih yang nguasain 19 Juni ya? 19 Juni. Di sini kelihatan nih teman-teman ya. Untuk forennya itu ada si RX 1,2 triliun, 3,9 juta lot. Udah istilahnya udah gede gitu yang ngambilnya. Kalau di Kun CRX jualan nggak? CRX jualan 1,1 ya. Jadi dia jualan juga, cuman nggak terlalu signifikan lah jualannya. Sekarang lagi jualan itu si AK, si ZP ya, si AG. Si ZP aja udah ngejual 1,1 juta lot ya. Tapi di sini ada si KZ, si BK ya udah mulai pada masuk. Cuman belum ngambil bagus aja, belum ngambil banyak aja ya. Terus si BK juga 1,4 T ya. Nah, per hari ini, biasanya per hari ini kita harus tahu berapa sih penjualan mereka itu ya, siapa yang ngejual. Untuk forennya, grossnya si ZP, si BB. Ini si BB luar biasa nih. Dia tidak terdeteksi sebagai bandar, tapi penjualnya luar biasa. Ada si ZP, AK, BK, CC yang pada masuk. Ini broker besar semua ya, foren besar semua nih. Tapi YU sama RX udah mulai pada keluar nih. Yang tadi saya RX ngambil, sekarang BK gitu yang ngambil. Jadi gantian, aplusan lah kalau kita mah ya, sip-sipan. Tapi untuk lokalnya kita lihat siapa yang ngambil lokal dari 25 Juni. 25 Juni. Kita lihat lokal. Ada YP, XL, XC, ya wajar lah teman-teman kita mungkin banyak yang investasi. Tapi ada si kakak sama si CP, ini sama si AK. Ya, kakak, CP, AK, DR juga udah pada masuk. Tapi kebanyakan lokal ya, lokalnya lokal teman-teman kita nih. Mereka yang mungkin ya udahlah lagi murah gitu kan, udah beli aja lah. Kalau sekarang lagi turunin nggak jadi masalah, biarin aja. Tapi kalau yang udah nggak sanggup biasa suka pada ya IQ45 kok turun katanya, udah pendapatannya turun kan. Biasanya ya dibarengi dengan berita-berita, maka terpengaruhlah teman-teman yang suka hobi cut loss tuh di LQ45 terpengaruh sama istilahnya berita-berita, istilahnya itunya negatif atau bukan negatif, turun gitu kan. Padahal penurunan itu sebenarnya mah tiap kuartal juga, tiap tahun juga pasti kalau penurunan mah ada aja gitu kan. Di penurunan itu pasti penaikan pasti ada, penurunan pasti ada nih. Coba lihat kalian ketika penurunnya biarin aja gitu kan. Kalau lagi turun ya turun aja, baik gini nih. Tahun 2021 pendapatan 6. Ini kan pendapatan 3,2, artinya turun. Udah kan biasa, namanya juga usaha gitu kan. Yang namanya usaha ya fluktuatif, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Nanti ada harga keseimbangan. Di kuartal 4-nya ada harga keseimbangan gitu. Ya, nanti kan ada kuartal 2-nya jelek contohnya gitu ya. Jelek itu bukan berarti
dia negatif, berarti kan cuma turun penjualannya aja, atau enggak turun naik bebannya, turun penjualannya bisa jadi gitu kan teman-teman. Yang penting mah dia menyediakan laporan keuangan udah segitu aja udah cukup, artinya dia patuhi sama NIT-nya sendiri. Ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan si Telkom ini dikasih lah ke harga 2.700-nya ya untuk menutup gap ini nih. Kalau dia dikasih ke sini berarti si pelukis market makernya keren ya. Si berarti yang melukisnya itu untuk nurunin itu si RX ya. Ya mudah-mudahan si RX lah jadi apa namanya, jadi penggerak untuk nurunin ya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk bertransaksi di sebuah emiten. Ini mungkin menjadikan teman-teman nanti berpikir ulang ketika mau berinvestasi. Analisa kalian mungkin sama analisa saya mungkin berbeda ya. Cuman kalau ada yang sama silahkan ambil, kalau ada yang berbeda ya silahkan simpan di sebelah kanan. Nanti kalau ada sesuatu ambil lagi. Oke, segitu ya teman-teman ya. Ciao ya.